malam. Ya, kita mempersiapkan, kami di sini akan berdoa sebelum kita mulai ibadah ini. Mohon maaf kesabarannya sebentar, ditunggu. Silakan Pak. Baik. Shalom, selamat malam kaum Bapak, baik yang ada di gedung gereja saat ini maupun yang ada di rumah masing-masing untuk mengikuti live streaming pada saat ini. Malam ini ada dua kepala keluarga yang menghimpun sebagai ibadah kaum Bapak pada malam hari ini. Yang pertama, Bapak Yani Yahyanari, yang kedua Bapak Rizal Bani. Sebagaimana kita tahu bahwa ibadah kaum Bapak Yani Yahyanari ini adalah ibadah yang pada minggu yang lalu. Baik, mari Bapak kita persiapkan hati dan pikiran kita, persiapkan diri kita, mari kita melupakan segala kesibukan kita, dan kita arahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Kita mulai ibadah kita saat ini. Untuk itu saya undang Bapak-Bapak untuk bangkit berdiri, yang memungkinkan berdiri. Silakan, dan kita akan menyanyikan lagu kebesaran PKBGT, yaitu Mars PKBGT. Kaum Bapa, kaum yang bersahaja, panutan dalam jemaat dan masyarakat, nyatakan tugasmu dengan penuh tanggung jawab, bagai teladan keluarga. Angkat tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh. Baktikan diri di dalam iman dan dalam perbuatan. Di dalam wadah PKBGT, persekutuan kaum Bapa Gereja Toraja, mari kita bergembira menjalankan ibadah.
lanjutkan nyanyian dari NKB. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. NKB 5. Dunia, hai nyanyikanlah kau Allah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah kau Allahku. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji dan seluruh dunia, hai nyanyikanlah kau Raja. Silakan Pak Pendeta. Keluarga yang kekasih, kaum bapa dan keluarga, kita itulah datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Berikutnya kita akan kesaksian dari keluarga. Yang pertama saya kesempatan kepada Bapak Yahya Nari, kebetulan ada di gedung gereja. Setelah itu kepada Bapak Erisal Bani, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Pastor Rapat yang memberikan kami kesempatan dan kesaksian. Pertama-tama kami mau menyampaikan Shalom, selamat malam kepada Bapak Pendeta, segenap anggota PKB Jemaat Efrata Bontang yang boleh bersekutu pada ibadah kita pada malam hari ini. Adapun beberapa pokok doa yang kami sampaikan adalah ucapan syukur kami, terima kasih kami kepada Sang Pencipta atas kesehatan, atas rahmat, anugerah yang senantiasa boleh kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami, baik pribadi kami sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga yang secara malam ini juga boleh hadir, anak-anak kami dalam perkembangan, dalam pertumbuhan, pendidikan, tugas kami sebagai aparatur sipil negara bersama dengan ibu rumah tangga, kiranya boleh senantiasa diberikan rasa tanggung jawab yang baik, sehingga dalam menjalankan tugas kami sebagai ASN, di sana tercermin kasih, di sana tercermin iman Kristiani, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Begitu juga dengan usaha-usaha yang kami lakukan
Kiranya Tuhan senantiasa memberikan pendampingan, memberikan jalan atau solusi, sehingga usaha-usaha yang kami lakukan boleh mendatangkan hasil yang baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Orang tua kami yang ada di Jakarta, terus yang ada di Toraja bersama dengan nenek yang saat ini dalam menjalani masa tua mereka, kiranya mereka senantiasa diberi kekuatan dalam menjalani hari-hari yang Tuhan masih berikan kepada mereka. Anak-anak yang menjalani ujian, kiranya senantiasa boleh semangat, senantiasa menyandarkan pertolongan daripada Tuhan. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya persilakan kepada Bapak Erizal Bane. Halo Pak Erizal. Selamat malam semua. Malam. Salam. Halo. Ya, selamat malam Pak Pendeta. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Dan selamat malam pada Bapak Majelis dan segenap pengurus dan anggota PKB. Selamat malam, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat. Adapun malam ini pokok doa yang saya ajukan adalah yang pertama kami bersyukur dan untuk dalam keadaan yang sehat dan orang tua yang sudah divaksin dan orang tua pun dalam keadaan yang sehat juga. Yang kedua, saya sebagai kepala rumah tangga dalam kerjaan dan tugas di kantor sebagai karyawan. Dan yang ketiga, istri yang senantiasa bekerja yang berkarir di pelayanan dan sebagai ibu rumah tangga. Yang keempat, kerinduan kami itu untuk memiliki keturunan. Yang kelima, orang tua yang ada di Samarinda. Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat. Yang keenam, rencana kami untuk merenovasi rumah kiranya diberikan pendampingan oleh Tuhan agar dapat berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik. Saya kira itu saja dari kami. Saya mohon bantuan dan dukungan doa. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih. Itulah kesaksian kedua kepala keluarga yang kita sama-sama nanti mendukung dalam doa. Semuanya sudah tercatat di Pak Pendeta. Tiba saatnya kita bermazmur. Mari kita buka Mazmur dari 41 ayatnya yang pertama, ayatnya ke-14. Sudah siap? Firman Tuhan dibawa judul doa minta penyembuhan. Jadi bermazmur ini kita berbalasan. Saya akan membaca tulisan yang agak keluar dan kaum bapak yang lain membacakan tulisan yang agak ke dalam. Doa minta penyembuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di rajangnya waktu sakit.
Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku kataku, Tuhan, kasihanilah aku. Sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta. Hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, Yang makan roti telah mengangkat tumitnya terhadap aku. tetapi Engkau, ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku. Apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Dipersilakan kepada Pak Pendeta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengangkat pujian. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan secara khusus kepada keluarga Bapak Yani Yahyanari dan Bapak Eli Erisal Bani yang malam hari ini dipakai oleh Tuhan untuk mempersekutukan kita. Mari mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan selalu memberi waktu, ruang, kesempatan untuk bersekutu satu dengan yang lain. Dan pada malam hari ini melalui wadah TKBGT Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang, melalui keluarga Bapak Yani Yahyanari dan Bapak Erisal Bani, kami mengagungkan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Bahkan saat ini kami akan kembali membaca dan merenungkan firman kebenaran. Berkati kami, kuasai kami dan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga hikmat daripada Tuhan memampukan kami untuk memahami dan mengerti firman-Mu dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan.
Dan secara khusus Tuhan memberkati hamba-Mu untuk menyampaikan firman kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 6. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Firman Tuhan berkata, hidup menurut daging atau roh? Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendekik. Pak Yahya, Pak Erisal, serta kaum Bapak, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, demikianlah bacaan kita pada saat ini. Dan yang disebut berbahagia ialah kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan. Dan yang akan menjadi nats permenungan kita pada saat ini, saya ambil dari ayat yang ke-24 sampai 25 yang berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Shalom. Baik kaum Bapak yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita telah memaknai Paskah. Dan inti Paskah baik yang dirayakan, dilakukan oleh orang Yahudi pada masa lalu dan Yahudi pada saat ini yang belum menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Artinya pembebasan dari kuasa-kuasa yang menjajah mereka di Mesir. Artinya mereka bersyukur bahwa mereka telah keluar dari penindasan, kesesakan, dan juga dari penderitaan. Begitupun dalam kekristenan, Paskah membebaskan kita dari kutub dosa di dalam kematian, secara khusus di dalam kebangkitan Tuhan Yesus.
Artinya, kebangkitan Yesus membawa sebuah kehidupan yang baru. Bapak-bapak yang kekasih, kita akan berefleksi atas Paskah, atas kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Artinya refleksi ini kita akan bawa dalam totalitas kehidupan kita hari lepas hari. Karena Yesuslah aku hidup. Nah, bapak-bapak yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita memegang secangkir kopi, tiba-tiba ada yang lewat dan menabrak kita atau tidak sengaja menyentuh lengan kita, dan hal itu membuat kita menumpahkan kopi di mana-mana, maka pertanyaannya, kenapa kita menumpahkan kopi? Tentu saja karena ada yang menabrak. Menumpahkan kopi yang ada di dalam cangkir. Artinya, seandainya cangkir kita berisi teh, maka kita akan menumpahkan teh. Jadi kita ditabrak ketika kita disentuh lengan kita yang sedang memegang cangkir itu, maka apapun yang ada dalam cangkir itu, maka itu yang kita tumpah. Kalau berisi kopi, maka yang kita tumpahkan kopi. Dan ketika berisi dengan teh, maka yang kita tumpahkan adalah teh. Jadi apapun yang ada dalam cangkir, itulah yang akan kita apapun yang ada dalam cangkir itu, maka itu yang akan tumpah keluar. Nah, kaum bapak yang kekasih, cangkir ini ibarat pikiran dalam kehidupan kita. Jadi pikiran kita ini diibaratkan secangkir kopi. Apapun yang kita tuangkan ke dalam, maka dia akan tinggal. Dan ketika kemudian sesuatu yang membuat kita, apakah karena emosi, emosi itu bukan hanya berbicara tentang marah atau apa, tetapi apapun yang kita lakukan itu sebenarnya berangkat dari emosi. Karena emosi juga itu ada saat di mana kita sedih, karena perasaan sedih lalu membuat emosi kita bercampur aduk. Jadi ketika kemudian emosi kita terpicu karena sesuatu, maka apapun yang ada dalam pikiran kita itu pasti akan keluar. Nah, kaum bapak yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah, apakah yang ada dalam cangkirmu? Apakah yang ada dalam pikiran kita? Kalau kemudian kita merefleksikan bahwa otak kita, pikiran kita ibarat cangkir. Pertanyaannya adalah, apa yang ada dalam pikiran kita, atau apa yang paling dominan dalam pikiran kita? Itu sebuah pertanyaan reflektif. Nah, kaum bapak yang kekasih di dalam nama Tuhan, pertanyaan berikut adalah, apa kemudian hubungannya dengan bacaan kita pada saat ini? Kalau bacaan kita pada saat ini mengatakan hidup menurut daging atau roh, berarti kita ditantang pada dua hal. Apakah Anda mau hidup menurut daging, ataukah Anda akan hidup menurut keinginan roh? Yang mana kita inginkan? Atau di mana posisi kita yang paling dominan? Apakah pikiran kita lebih didominasi oleh keinginan daging, atau pikiran kita lebih didominasi oleh keinginan roh? Lalu apa kata firman Tuhan pada saat ini? Kaum bapak yang kekasih, kebangkitan Yesus otomatis membuat setiap orang yang menerima dia dan mengakui dia, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, menjadi milik kepunyaan. Dan ketika dia
atau siapapun yang menerima dan mengakui Yesus Kristus sebagai miliknya, mau tidak mau, dia harus serupa dan segambar dengan Kristus dalam segala hal, termasuk dalam roh. Apa-apa keinginan roh itu? Saya kira jelas Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada 9 yang menjadi buah roh. Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini sebenarnya yang harus paling dominan atau yang harus mengisi cangkir kita atau pikiran kita, yang kemudian berakar dalam hati kita. Karena apa? Pertama, karena itulah keinginan Tuhan. Di mana keinginan Tuhan? Karena apapun yang aku lakukan, maka itu pun yang harus kamu lakukan. Itu kan segambar dan serupa dengan Kristus. Kristus penuh dengan buah-buah roh. Dan itu juga yang Tuhan rindukan, mengisi, memenuhi cangkir atau pikiran kita. Sehingga apapun yang keluar dari pikiran kita, ketika itu yang terisi, maka yang keluar pasti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan 9 buah roh itu. Tetapi kalau misalnya pikiran kita ini dikuasai dan didominasi oleh keinginan daging, yang kemudian tidak membuat kita serupa dengan Kristus, maka yang keluar otomatis adalah keinginan-keinginan daging. Ini yang harus kita renungkan sekarang, kaum bapak yang kekasih, bahwa ternyata apapun yang paling mendominasi atau mengisi pikiran kita, itu juga yang paling mendominasi kita melakukan sesuatu. Seperti yang saya katakan tadi, kalau pikiran kita dikuasai oleh keinginan-keinginan daging, maka itu yang pasti paling dominan keluar. Baik dari pikiran kita, kata-kata kita, dan perbuatan kita. Dan ternyata Tuhan tidak mau itu mendominasi dan mengisi cangkir-cangkir kehidupan kita atau pikiran hati kita. Dan dirindukan oleh Tuhan, isilah pikiranmu, cangkirmu dengan buah-buah roh. Karena ketika itu ada mendominasi, maka itu yang akan keluar. Itu yang pertama, kaum bapak yang kekasih. Kemudian yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus membuat kita hidup, membuat kita bangkit. Nah, pertanyaannya, kita harus bangkit dari apa? Kalau kaum bapak ada di antara kita yang terpuruk karena penyakit, bangkitlah dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan aku. Ketika kita terpuruk dengan berbagai masalah ekonomi, bangkitlah dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan selalu membukakan jalan dan memberi petunjuk. Ketika kita terpuruk karena persoalan pekerjaan dimanapun kita bekerja, bangkitlah dalam sebuah optimisme bahwa Tuhan pasti memberi ruang dan kesempatan bagiku untuk menjadi lebih baik. Karena ketika kita tidak pun bangkit dari keterpurukan itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka rugilah kebangkitan Yesus. Karena kebangkitan Tuhan Yesus juga mau mengangkat kita, membuat kita hidup dan bangkit dari segala hal yang dapat membuat kita jauh dari kasih Tuhan. Itu yang kedua. Kebangkitan Yesus harus berbuah dalam kita, dalam diri kita. Kita harus bangkit dalam segala hal. Dan terutama, jangan pernah pesimis menjalani kehidupan ini. Dan saya kira ini juga yang terkadang saya tekankan dalam kehidupan persekutuan. Saya bilang ketika kita berkarya di rumah Tuhan, jangan pernah pesimis. Karena apa? Rumah Tuhan ini atau persekutuan ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan apa yang menjadi miliknya itu akan hancur. Betapa jahatnya Allah. Kalau yang dia milikinya itu
mau dihancurkan oleh Allah. Karena itu saya selalu mengajak kaum Bapak, jemaat Tuhan, jangan pernah pesimis ketika kita bekerja, ketika kita berkarya dan merencanakan sesuatu dalam rumah Tuhan. Karena semua adalah milik kepunyaan Tuhan, maka Tuhan sendiri pun akan menunjukkan bahwa ini yang harus kamu lakukan. Kan biasa begitu kita, jangan sampai nanti Pak Pendeta, jangan sampai nanti berhenti di tengah jalan. Jangan sampai pikiran kita didominasi oleh rasa pesimis. Tuhan Yesus tidak pernah pesimis. Dalam khotbah pasca PWGT tadi, dalam Injil Markus pasal 16 yang saya tangkap dan juga dikhotbahkan oleh Ibu Pendeta. Kenapa kemudian para malaikat membuat batu yang menutupi lubang itu menjadi terguling dan terbuka? Karena satu, rasa percaya, semangat, konsistensi para perempuan dalam kerinduannya berjumpa dengan Tuhan. Mereka sadar bahwa itu akan ada batu. Mereka sadar bahwa siapa nanti yang akan membukakan batu itu atau menggulingkan batu itu supaya kita dapat masuk. Kalau kekuatan kita tidak bisa. Tetapi mereka yakin dan percaya dalam kerinduannya untuk berjumpa walaupun dikubur, untuk mendatangi jenazah Yesus. Tapi mereka betul-betul yakin dan percaya, optimis. Dan pada akhirnya rasa percaya, optimisme mereka, keyakinan mereka membuahkan berkat. Apa berkat itu? Malaikat Tuhan sendiri yang menggulingkan batu itu. Jadi saya kira ini juga yang harus ditanamkan dalam hati kita, kaum Bapak, baik di tengah-tengah keluarga kita, bahwa ketika yang akan kita lakukan dan kita jalani itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan akan selalu membukakan jalan. Jangan pernah pesimis. Mekian itu anggota jemaat dah kok Pak Pendeta. Selalu optimis. Bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari pesimisme untuk menjadi optimis. Dan saya kira bukan hanya dalam kehidupan persekutuan, dalam seluruh aras totalitas kehidupan kita. Susi bangsa ke membangun kita. Ya ke lembangun ki banu na sang tanga-tanga bari tu penanta. Biasa toro tanggalal. Pasti toro tangalalan. Sabak diko ya berkeda di mang kena masalah. Ya merada kok kita ebang tahu niti banua. Ya merekian. Tetapi orang yang optimis akan selalu mengatakan kita bangun dan di depannya pasti Tuhan bukakan jalan. Dan pada akhirnya ketika kita optimis berjalan dengan baik, karena apa? Kita mengawalnya dalam sebuah rasa percaya. Cuma pasti datundui puang mati. Jadi banyak hal yang kita pelajari dari kebangkitan Tuhan Yesus dan termasuk bacaan kita pada saat ini, di mana kemudian Paulus memberikan kekuatan nasihat kehidupan berdasarkan kesaksiannya terhadap kasih Tuhan terhadap orang-orang di Galatia. Supaya kehidupanmu bermakna, maka milikilah buah-buah roh itu. Dan hendaknya buah-buah roh itulah yang mengisi cangkir kehidupan. Sehingga yang keluar dari kehidupanmu, buah roh itu pula. Yang dengan sendirinya akan membuat kehidupan kita lebih bermakna dan berwarna. Pak Yani Yahyanari, Bapak Erisal, dalam menjalani kehidupan ini pastinya memang kita tidak akan pernah lepas dari pergumulan dan persoalan serta godaan. Baik di tempat kerja kita, baik bersama dengan keluarga, dalam persekutuan dimanapun kita berada, selalu ada peluang kita tergoda. Selalu ada peluang yang bisa membuat kita tidak lagi memiliki buah-buah roh. Banyak.
Karena selama kita menjalani kehidupan ini akan selalu saja ada tantangan, godaan, dan persoalan. Tetapi yang mau dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Artinya dimanapun kita ketika kita berhadapan dengan persoalan, pergumulan, godaan itu, ketika kita dipimpin oleh Roh, maka kita akan tetap kuat adanya. Dan yang terakhir, kaum Bapak yang kekasih di dalam nama Tuhan, menjalani kehidupan apatah lagi dalam mengangkat tugas peran sebagai seorang imam di tengah-tengah keluarga juga bukan sesuatu yang gampang. Di mana tidak gampangnya? Karena kita juga menjadi teladan bagi istri. Biasa ke dan perkunjungan waktu persoalan rumah tangga, jadi kutana itu istri, bagaimana Pak Pendeta, saya tidak marah terhadap suami. Bagaimana saya tidak kecewa Pak Pendeta? Dia yang diharapkan untuk menuntun kita, nah justru tidak memperlihatkan hal-hal yang bisa membangun kehidupan persekutuan. Bagaimana kami mau menikmati kebahagiaan Pak Pendeta bersama dengan anak-anak? Kalau kerjanya marah-marah terus dan sebagainya. Bagaimana saya dan anak-anak saya Pak Pendeta mau bisa berdoa kalau suami saya saja tidak pernah berdoa? Artinya sebuah refleksi kehidupan mereka bahwa begitu besarnya kerinduan mereka, harapan mereka terhadap seorang suami yang kemudian disebut sebagai seorang imam. Dan saya kira di situ tugas kita untuk memainkan peran kita sebagai seorang imam. Karena sebagai seorang imam itu jelas menjadi penuntun kehidupan keluarganya untuk terus menikmati kasih karunia dan lawatan Tuhan. Karena itu kepada Bapak Yani Yahyanari dan kepada Bapak Erisal, lanjutkan kehidupanmu bersama dengan keluarga. Isi terus pikiran kita atau cangkir-cangkir kehidupan kita dengan buah-buah roh. Karena dari situlah akan keluar dan terpancar identitas kita yang sesungguhnya. Dan saya kira Bapak Yani, Bapak Erisal adalah pribadi-pribadi dan kita semua juga kaum Bapak adalah pribadi-pribadi yang telah mengisi cangkir kehidupan kita dengan buah-buah roh yang mau dikatakan jangan sampai buah-buah roh yang sudah mengisi cangkir kehidupan kita atau pikiran kita itu dihilangkan oleh keinginan daging. Supaya tidak hilang, ya hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus. Dan kiranya Roh Kudus akan terus memampukan keluarga untuk menjalani kehidupan ini. Jadilah pribadi yang dipenuhi cinta kasih, bukan lagi menjadi pribadi yang selalu menyalahkan orang lain atau faktor lain yang tidak baik. Tapi perbaiki apa yang harus kita perbaiki selagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk terus melanjutkan kehidupan ini. Dan ketika kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, maka buah-buah roh itulah yang akan terus dinikmati oleh orang di dalam relasi kita. Amin firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya pada malam hari ini. Kiranya firman ini boleh sungguh-sungguh tertanam dalam hati kita masing-masing untuk menjadi dulu dan panjang kita. Satu poin yang saya tangkap yaitu tetap semangat, optimis, jangan baik kita masuk dalam persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita atas segala kasih dan karunia yang menyebabkan buat kita dan sebagai nats penuntun dalam persembahan ini 118 ayat yang pertama yang berbunyi bersyukurlah kepada Tuhan, Ia baik,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita menjalankan kita menjalankan persembahan dan kita iringi dari NKB 211, pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang, mana benda yang memiliki hatimu. Tuhan Yesus, sungguh berindah dan tinggal tetap. Sudah tepat. Bapak Yani Yahya Nari dan Bapak Erisal Bani yang dikasih oleh Tuhan dan yang diberkati oleh Tuhan dalam totalitas kehidupan bersama dan keluarga. Kedua kekasih-kekasih kita telah menyampaikan pokok doa yang nantinya kita akan bawa dalam doa syafaat kita. Masih adakah dari bapak-bapak? Disilakan. Anak sekolah yang sementara berjuang dalam ujian. Masih ada? Bunda pasangan nanti anak-anak yang kecelakaan. Ya? Erwin. Ya, saudara kekasih kita Erwin yang beberapa waktu yang lalu mengalami kecelakaan. Pak Budi juga besok akan mengikuti swab untuk memastikan. Kita juga akan doakan semoga hasil pemeriksaan besok akan dinyatakan sembuh. Masih adakah? Kak Syamo? Baik, Pak Yani Yahya Nari dan Bapak Erisal Bani, serta kita semua, kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan selalu memperlengkapi kami dengan firman kebenaran Tuhan dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih bahwa di bawah tuntunan hikmat Roh Kudus kami memahami totalitas kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bersyukur bahwa kebangkitan Yesus Kristus dari kematian mengalahkan maut mengajar kami untuk juga bangkit dari segala keterpurukan yang ada dan mungkin sementara kami jalan. Karena itu ya Tuhan,
Kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan kuasa maut akan mengajar kami bangkit dari keterpurukan karena masa lalu, bangkit dari pesimisme menjadi optimisme, bangkit dari keputusasaan menjadi percaya, dan juga bangkit dari segala kungkungan dosa untuk menjadi merdeka, bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk selalu mengisi cangkir-cangkir kehidupan kami, pikiran-pikiran dan hati kami dengan buah-buah roh. Karena ketika pikiran dan hati kami dipenuhi oleh keinginan dan buah-buah roh, maka itu semualah yang akan keluar dari pikiran kami, tutur kata dan perbuatan kami. Tetapi ketika pikiran dan hati kami diisi oleh keinginan daging, maka itu pula lah yang akan keluar. Dan ketika itu keluar, maka kami tidak lagi serupa dengan Kristus di dalam kebangkitan Yesus. Karena itu beri hikmat bagi kami ya Tuhan, untuk berkomitmen menjalani kehidupan anugerah Tuhan dengan mengisi kehidupan kami dengan buah-buah roh. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, dalam ibadah PKB Jemaat Efrata Bontang pada saat ini, kami boleh bersyukur bahwa Tuhan mempersatukan kami melalui keluarga Bapak Yani Yahyanari dan Bapak Eri Salbani. Karena itu kami datang berdoa untuk kehidupan mereka. Berdoa untuk Bapak Yani Yahyanari yang boleh mengangkat puji dan syukur bersama dengan istri, anak-anak dan keluarga, mengaminkan kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka melalui kesehatan dan berbagai macam berkat dalam suka duka kehidupan mereka. Ada begitu banyak hal yang mereka syukuri. Dan mereka mengaminkan bahwa Tuhan sungguh luar biasa memelihara kehidupan mereka, menjaga dan melawat mereka, mengangkat mereka dari berbagai beban kehidupan, sehingga kehidupan mereka selalu diwarnai sukacita dan pengharapan. Berdoa untuk Pak Yani dalam tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara bersama dengan istri. Kiranya Tuhan tetap mengaruniakan hikmat kebijaksanaan, kesehatan dalam mengangkat tugas tanggung jawab yang Tuhan telah karuniakan. Sehingga dalam identitas mereka sebagai aparatur sipil negara, mereka akan terus berkarya melalui talenta dan pengetahuan yang Tuhan beri. Dan biarlah melalui karya pelayanan tugas tanggung jawab mereka, diri mereka menjadi saluran berkat bagi semua dan bagi sesama. Jaga dan lindungi ketika Pak Yani Yahyanari melakukan perjalanan ke tempat tugas dan tanggung jawab. Jauhkan dari segala kecelakaan, sakit penyakit dan mara bahaya. Bahkan Tuhan menuntun dia untuk terus menjalani kehidupan mereka dengan penuh sukacita. Berdoa untuk usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Yani Yahyanari bersama dengan istri dan keluarga. Apapun bentuk usaha dan pekerjaan mereka, mari Tuhan bukakan jalan dan Tuhan layakkan untuk di dalamnya mereka menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan serta berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam berbagai hal. Dan biarlah melalui usaha dan pekerjaan itu, mereka pun akan selalu menjadi saluran berkat bagi semua, terutama dalam buah-buah roh yang mereka akan nampakkan dalam kehidupan bersama dengan sesama. Berdoa untuk anak-anak yang Tuhan telah karuniakan. Anak kekasih Rayata, Narumi, dan Panggawa. Dalam pertumbuhan, dalam pendidikan Tuhan menolong. Biarlah anak-anak kekasih kami akan semakin bertumbuh dan berakar dalam Yesus Kristus. Dan mereka juga akan dipenuhi dengan buah-buah roh, sehingga anak-anak kekasih kami
akan menampilkan identitas mereka sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan sukacita. Tuhan berkati dalam studi, dalam permainan, sehingga mereka akan terus bertumbuh, mendapatkan pengetahuan dari orang tua, dari gereja, dari guru-guru sekolah minggu, dan juga dari segi pengalaman kehidupan. Karena itu ajar bagi kedua orang tua kekasih untuk terus menjadi imam, sehingga dalam keimaman mereka akan menjadi teladan bagi anak-anak dalam pertumbuhan iman hari lepas hari. Dan kami mohon kiranya Tuhan kelak mengantar anak-anak kekasih dari Bapak Yani Yahyanari meraih cita-cita dan kehidupan yang lebih baik. Berdoa untuk orang tua yang ada di Jakarta, di Toraja, dan nenek kekasih dalam masa tua, maupun saudara-saudara yang tersebar di berbagai tempat. Pelihara, jaga, dan berkati kehidupan mereka, sehingga dalam masa tua mereka akan tetap mengaminkan bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dan biarlah dalam doa Tuhan tetap mempersekutukan dan mempersatukan bahwa di dalam Yesus Kristus ada kemenangan dan ada hidup. Dan walaupun harus berpisah oleh ruang dan waktu, tetapi dalam iman mereka akan tetap membangun komunikasi cinta kasih. Berdoa untuk seluruh harapan dan kerinduan rencana Pak Yani ke depan bersama dan istri dan keluarga. Tuhan tetap bukakan jalan, Tuhan berkati, sehingga apapun yang direncanakan, yang diharapkan untuk kehidupan yang lebih baik, kelak mereka akan nikmati, dan ajar mereka untuk selalu bersyukur bahwa Tuhanlah sumber berkat. Pergumulan Pak Yani Yahyanari bersama dan istri juga kami serahkan ke dalam tangan kasih. Kiranya Tuhan membukakan jalan, menguatkan mereka apapun bentuk pergumulan kehidupan mereka. Tuhan tetap menopang hari lepas hari. Berdoa untuk keluarga Bapak Erisal Bani. Mereka pun bersyukur atas segala berkat kasih karunia, terutama kesehatan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan bersama dan istri. Karena itu kami mohon kiranya Tuhan juga terus melanjutkan pemeliharaan kasih, kesehatan dan kekuatan di tengah-tengah kehidupan Bapak Erisal Bani bersama dan istri. Berkati Bapak Erisal dalam tugas dan tanggung jawab di perusahaan. Biarlah kekuatan kesehatan, hikmat, pengetahuan yang Tuhan telah karuniakan memampukan Bapak Erisal Bani untuk terus berkarya. Dan dalam karya itu dia juga menjadi saluran berkat, sehingga perusahaan di tempat di mana dia berkarya akan menjadi berkat bagi bangsa dan negara dan juga bagi semua karyawan. Berkati pula istri yang mendampingi suami dan juga dalam pelayanan di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah persekutuan jemaat. Kiranya Tuhan pun menopang dan kesehatan dan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga istri kekasih dan penuh cinta kasih akan terus mendampingi suami yang saat ini juga berjuang untuk terus pulih dari kelemahan tubuh yang dialami beberapa waktu yang lalu. Dan biarlah dalam cinta kasih, keluarga Bapak Erisal Bani akan terus menikmati pemeliharaan kasih dan berkat Tuhan hari lepas hari. Secara khusus kami datang berdoa untuk kerinduan, harapan Bapak Erisal Bani bersama dan istri dalam rumah tangga. Mereka merindukan anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tidak ada yang mustahil ketika kami yakin dan percaya dalam iman kami bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan. Karena itu ya Tuhan, berkati Pak Rizal bersama dan istri dalam mewujudkan cinta kasih mereka. Dan biarlah pada hari yang Tuhan tentukan, dalam iman percaya kami, Tuhan memberikan apa yang mereka rindukan. Dan biarlah dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kelak, di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan menghadirkan anak. Karena itu kami berserah, karena kami sungguh meyakini dan mengaminkan bahwa Tuhan menjawab dan memberi tepat pada waktunya. Berdoa untuk orang tua yang ada di Samarinda dalam masa tua, kiranya Tuhan tetap memberkati, menopang dan mengasihi mereka.
sehingga mereka akan terus menikmati pemeliharaan dan kasih Tuhan bersama dengan anak cucu yang bersama-sama dengan mereka walaupun sebagian harus terpisah jauh karena tugas dan tanggung jawab. Segala pergumulan Pak Rizal Bani bersama dengan istri juga senantiasa kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan mengubah pergumulan mereka menjadi sukacita. Harapan dan kerinduan untuk kehidupan yang lebih baik Tuhan pun memberkati. Begitupun usaha dan pekerjaan baik di kebun, di berbagai tempat Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Dalam syafaat pada saat ini juga hamba-Mu datang berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan yang boleh hadir di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Berkati dalam rumah tangga, berkati dalam usaha pekerjaan, berkati pasangan mereka, anak cucu mereka, orang tua, dan saudara-saudara mereka. Biarlah dalam menjalani kehidupan mereka, kasih dan pemberian Tuhan boleh tetap mereka nikmati. Dalam syafaat pada saat ini juga kami berdoa untuk semua anak-anak kami yang sementara berjuang mengikuti ujian. Anugerahkanlah kesehatan dan kekuatan sehingga mereka boleh mengikuti ujian dengan baik dan perkenankanlah mereka menyelesaikan studi mereka dan kelak meraih cita-cita dalam rancangan Tuhan sendiri. Berdoa untuk pengobatan dan perawatan saudara anak kekasih kami Erwin yang mengalami kecelakaan beberapa waktu yang lalu. Tuhan berkati para medis, obat-obatan, makanan dan minuman, sehingga dalam pengobatan itu saudara atau anak kekasih kami Erwin akan mendapatkan kesembuhan yang asalnya daripada Allah sendiri. Juga berdoa untuk Pak Budi yang jikalau Tuhan berkenan besok akan menjalani pemeriksaan ulang melalui swab. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan menolong, memberikan kesembuhan dan memberkati pemeriksaan yang akan dilakukan besok. Dan biarlah hasilnya boleh dinyatakan sembuh dan akan menjadi sukacita dan kebahagiaan bagi Pak Budi bersama dan keluarga. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati persekutuan kami Jemaat Efrata Bontang, sehingga kehidupan persekutuan kami tetap mencerminkan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Dan juga memohon Tuhan, berkenanlah memulihkan keadaan bumi dan dunia ini dari wabah COVID-19, sehingga wabah ini segera akan berakhir. Juga berdoa untuk seluruh saudara seiman kami yang mengalami kelemahan tubuh karena berbagai penyakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami telah memberikan ungkapan syukur kami, lewat pun di persembahan. Berkenanlah ya Tuhan memberkati, dan yang masih ada pada kami Tuhan pun memberkati. Ketika nantinya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohon Tuhan menuntun dan menyertai dalam perjalanan, sehingga kami akan pulang dalam damai sejahtera, boleh tiba dan selamat, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Bapa di surga, ini doa syukur kami. Ini permohonan kami bersama dengan Bapak Yani Yahya Nari dan Bapak Eri Salbani dan kami semua. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kaum bapak yang memungkinkan untuk berdiri, kita berdiri. Dalam kerinduan, marilah kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban,
Yesus yang selalu tinggal serta Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Pak Yani Yahyanari bersama dan istri dan keluarga, Bapak Eri Salbani bersama dan istri, kaum bapak dimanapun kita berada, teruslah mengisi kehidupanmu dengan kehendak Tuhan, maka di sanalah engkau akan melihat kehidupanmu akan bermakna dan menjadi kehidupan yang berdamai sejahtera. Lanjutkan kehidupanmu, bangkitlah dari segala hal, sebab Tuhan adalah sumber kelegaan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita kaum bapak pada malam ini. Kita kembali menyanyikan Mari Himne PKBGT. Mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran bagi semua orang. Itulah jiwa bakti dalam tugas mulia, persekutuan kaum bapa, gereja kerajaan, wartakan firman Tuhan, dan panggilan bersekutu bersaksi dan melayani. Silakan duduk. Ya, demikian seluruh rangkaian ibadah kaum bapak pada malam hari ini. Atasnya mewakili atas nama pengurus atau mewakili ketua menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Pak Henry MTH yang sudah memimpin kita dalam ibadah lewat firman Tuhan, dan kepada kedua keluarga yang telah menghibur kita, kami juga menyampaikan terima kasih juga kepada seluruh kaum bapak yang mengikuti ibadah malam ini
kami sampaikan terima kasih baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di gereja. Biarlah Bapak-bapak yang sudah mengangkat pelayanan hari ini, malam ini, itu boleh diberkati kepada Pak Yaya Kadang, juga kepada Bapak Lepah yang mengiringi kita dalam ibadah ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya, mungkin ada yang perlu disampaikan oleh keluarga. Pertama saya persilakan kepada Bapak Yaya Nari yang kebetulan ada di meja saat ini. Saya persilakan Pak, kalau masih ada yang perlu disampaikan. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Lukas. Kembali kami mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Bapak Pendeta yang pada malam hari ini boleh menyampaikan firman kebenaran Tuhan dalam keluarga kami atau dalam persekutuan ibadah PKB pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi tertanam baik dalam hati kami, dalam keluarga, sehingga hidup kami betul-betul boleh berjalan dalam roh dan kebenaran, tidak berdasarkan pada keduniawian semata. Terima kasih kepada kaum bapak yang dengan baik hingga pada akhir kebaktian kita bersekutu bersama-sama, biarlah kiranya kita senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih. Dan nanti di penghujung mungkin Ibu mamanya Rayata itu ada lagi sibuk-sibuk. Mungkin nanti Bapak Nathaniel kah atau Bapak Penjelis, salah satu Bapak Penjelis mungkin yang bisa memimpin kita dalam doa. Mungkin itu saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya persilakan kepada Bapak Rizal Bani. Barangkali mungkin ada yang perlu disampaikan, silakan Pak. Selamat malam semua. Malam. Ya, saya sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Hendri, kepada Bapak-Bapak yang telah ambil bagian dalam ibadah malam ini, dan segenap pengurus dan anggota kaum Bapak yang telah ikut dalam persekutuan malam ini. Semoga apa yang kita dengar malam ini dapat kita pakai dalam kehidupan kami kelak, dan kita jalani kehidupan kami dengan baik. Dan mungkin hanya itu yang biasa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pengurus kalau ada yang hal-hal yang perlu disampaikan, silakan Pak. Ada Pak. Oh ya, apa yang perlu disampaikan? Oh itu Pak, saya persilakan Pak Natal untuk. Iya, mungkin ada yang perlu disampaikan ditambahkan oleh Pak Nathaniel, saya persilakan. Untuk ibadah kita pada minggu depan Kita tidak tahu. Bapak Penatua Daud Lambak dan Liturgosnya Bapak Salimin Patantan. Itu yang dari komisi dari bidang pelayanan. Kemudian
Adakah yang ada Pak Danun hadir? Mungkin ada yang berkaitan dengan pembangunan yang mau disampaikan? Mungkin dipersilakan. Termasuk kerja bakti dan sebagainya. Pak Danun, ada yang mau disampaikan? Hari Sabtu depan hari Sabtu ada kerja bakti ya? Ada pernikahan Pak, acara rame-rame di Kampung Tator lagi. Oh iya, mungkin itu aja jadi kegiatan jadi kerja bakti kita di lagi untuk minggu depan. Ya, terima kasih. Sudah Pak, terima kasih. Mungkin sebagai tambahan saja, kalau Bapak-bapak ada kesempatan besok kita bongkar tenda di depan gereja ini, karena kalau kita tunggu sampai hari Jumat kayaknya kelamaan. Iya. Jadi mohon kehadirannya, siapa yang punya kesempatan kita bongkar tenda besok. Demikian, terima kasih. Mungkin ini ada berkat yang disiapkan oleh keluarga Ibu Dokter. Mohon kesediaan Pak Nathaniel untuk mendoakan sebelum kita santap bersama. Silakan Pak. Ya. Kita akan menerima berkat bersama. Untuk itu mari kita bersyukur, kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami. Secara khusus, ibadah yang boleh berjalan dengan baik pada saat ini. Di dalamnya kami telah bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih dalamnya kami telah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, materikan dalam hati dan pikiran kami. Dan oleh pertolongan Roh Kudus-Mu kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memampukan kami untuk mewujudkannya dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bapa dalam surga, hamba-hamba Tuhan yang telah melayani pada malam hari ini, berkati mereka senantiasa, Bapak Pendeta, Bapak Lukas, Pak Yahya Kadang, dan juga Bapak Alopa, Tuhan berkati, sehingga dalam sepanjang kehidupan mereka pun tetap memberi diri dipakai dalam ladang pelayanan Tuhan. Lewat ungkapan syukur keluarga, malam hari ini tersedia berkat untuk kami terima bersama. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat ini, kami percaya bahwa berkat ini akan menjadi kekuatan yang baru bagi tubuh kami. Kami percaya pula bahwa tidak akan menjadi kekurangan bagi keluarga, tapi Tuhan akan tetap melimpahkan berkat-berkat Tuhan ke tengah-tengah keluarga mereka, sehingga dalam kehidupan mereka pun tetap menikmati akan berkat-berkat. Saat kami akan makan bersama ya Tuhan, kami teringat akan sanak saudara kami, orang tua kami, orang-orang yang ditimpa kemalangan oleh karena berbagai hal. Ya Tuhan, jumpai mereka dalam segala keadaan hidup mereka, bahkan jika Tuhan berkenan, bagi kami sebagai seorang berkat bagi sesama. Ya Tuhan, pada dalam surga, jika nanti kami kembali, ya Tuhan menuntun menyertai kami dan kami boleh tiba di tempat kediaman kami. Tuhan, pada dalam surga ini doa kami dan kami sambut berkat-Mu dengan penuh ungkapan syukur dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Nathan sudah memimpin kita. Dengan selesainya doa berkat pada saat ini, maka selesai seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Dan saya sebagai pawai liturgis tentunya banyak kekurangan, banyak hal-hal yang tidak berkenan barangkali dalam hati kita. Terutama saya tadi sebenarnya lagu yang satu itu masih bagian saya, tetapi karena saking lamanya saya tidak pernah liturgis, hampir 2 tahun saya tidak pernah memimpin liturgi, maka banyak yang saya tidak tahu sebenarnya, banyak yang kandas-kandas. Demikian dan terima kasih, shalom. Kasihan yang di rumah tidak makan-makan ya. Halo. Selamat malam. Selamat. Bisakah? Selamat menerima berkat Tuhan. Malam. Selamat. Kan dia mau kami bawa min. Tak kulimat. Kulimat sama itu komandan asam kinde. Makanya Tambahan sedikit bisakah? Semua anggota jemaat anggota PKBGT hadir semua di gereja supaya mandre-mandrenya juga. Lain kalau makanan di rumah, lain kalau sini.
Ada lain tambahan rasanya. bisa kah? Tambahan. Riki mau ngomong Halo, tuh Pak Riki. Silakan Pak Halo. Riki. Terkait dengan pembongkaran tenda besok, mohon maaf saya mau sampaikan bahwa kalau bisa tenda itu kan sudah terpasang bagus. Jadi kalau bisa saat dibongkar disatukan memang satu-satu tenda supaya ketika saya tidak hadir orang memasang tenda agak gampang. Kayak kemarin-kemarin kan ketukar-tukar jadi tendanya itu kan sudah ada yang bengkok malah tiangnya. Jadi saya sudah setting memang di depan gereja itu malah sudah ada nomornya, tetapi kalau bisa diikat satu-satu set. Terus yang kedua yang tenda kita pinjam, mohon kesediaannya untuk dikembalikan seperti semula. Jadi nanti anak-anak muda tahu di mana tempatnya. Mirangin asal siar kato. Yo, dirangi. Nambi tayo mga pala na dirangi temaka na. Dirangi. Dirangi siya. Yo. Oh iya, oke lah. Anu sibuk kemudian makanan ini bapak-bapak di sana jadi tak memperhatikan. Bagaimana mau bicara lagi nah sudah mengkema mau. Oh iya. Oh iya ada di Pak Koster, jadi minta tolong Pak Koster ya di koordinir kalau membongkar tenda besok. Diikat bagus-bagus satu-satu set. Pak Pende tau. Nah, tungan itu ngomong kumande. Ada. Hei. Nah sengaja bang malah lakukan syutingan supaya disuting. Iya. Ada. Tira tu popona si siwamu ya. Terong kumande. Ya, selamat menikmati berkat Tuhan. Mohon izin. Oh ya, selamat menikmati. Nah. Kami mau keluar sabaan nama makan nelo kita. Ya, selamat malam semua. Salam. Atas dulu kami kita kalau mangan marang areng kopi iya benar.